Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan di channel media perkebunan yang membahas seputar perkebunan baik teknis maupun non teknis. Juga perkembangan industri perkebunan baik dari hulu hingga ke hilir. Juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tak lupa juga kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan yang prima agar kita bisa tetap beraktivitas seperti biasa dan juga dilancarkannya pemberian rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya robbal alamin. Sobat Planters, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang The Truth About Palm Oil Production in Nigeria dari YouTube-nya Flo Cinere. Dan teman-teman silakan berkunjung ke YouTube beliau dan saya sertakan juga nanti di deskripsi di channel ini. Semoga teman-teman bisa berkunjung ke channel beliau dan lakukan like, subscribe, komen dan mungkin memberikan suatu masukan kepada beliau. Oke sobat, untuk tidak berpanjang lebar, marilah kita nikmati video dari Flo Cinere, yaitu The Truth About Palm Oil Production. Surrounding palm oil. It's bad for you, false. Every year, palm oil plantations destroy millions of acres of forested land, false. Palm oil production kills endangered wildlife, especially orangutans, false. Dia mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit itu menghancurkan habitat hewan dan juga orangutan, dan beliau bilang bahwa itu salah. I've never seen an orangutan in my life. They don't live here. Palm oil production. Ya tentu saja tidak bisa melihat orangutan ya, karena orangutan berada di Kalimantan dan tidak ada di Afrika. Kita lanjut. It's millions of tons of carbon pollution. False. We don't burn down trees. Juga beliau bilang bahwa pembangunan kelapa sawit itu akan merusak karbon, tapi beliau bilang bahwa penanaman kelapa sawit itu tidak merusak karbon dan itu adalah salah. To plant palm trees. So that doesn't happen here. Not in my country, Nigeria, and definitely not in my village in the heart of Igbo land. Hello, my name is Flo, and in this video Nama beliau adalah Flo, dan dalam video ini beliau berbagi dengan kita bagaimana pohon kelapa sawit itu ditanam dan bagaimana minyak kelapa sawit itu diproses di desa dia. It's time for us to start telling our own story. When you're done watching, please take a moment and scroll down to the comment section down below and tell me if the way we produce palm oil is sustainable or not. Terhadap videonya. This is how palm trees grow. Dan perhatikan pohon kelapa sawit di desa beliau itu tunas, kita perhatikan ya, itu untuk tunas kelapa sawit pruningnya tidak beraturan ya, jadi seperti songgonya tidak diperhatikan karena memang di desa beliau pohon kelapa sawit ditanam tidak sesuai dengan aturan agronomi, jadi karena memang untuk kebutuhan rumah tangga. Ya kita lanjut. Here grew on their own. You can see that they are scattered randomly. No endless planned rows of palm trees. So a random palm fruit falls from a tree, germinates and becomes. Nah di sini tanaman kelapa sawit itu tidak ditanam seperti layaknya perkebunan kelapa sawit, tetapi buah berondolan yang jatuh dari kelapa sawit jatuh kemudian menjadi tukulan, dan itu kemudian tumbuh dan berkembang menjadi pohon baru, dan itu yang akan ditanam oleh masyarakat
untuk dijadikan perkebunan di belakang-belakang rumah mereka. Dan ini terus berulang dan berulang. A tree, rinse and repeat. I've only ever seen one palm oil plantation in my life, and that plantation is not even that big. Can you see people's houses close by? Does this place look like where people cut down forests to plant palm trees? No, that's just one of the false stories told by those who have never been to Africa. So, a random lucky palm fruit falls off a palm tree, germinates, grows into a tree, bears fruit, and when the fruit ripens, we call a palm tree climber to come and cut down the fruit for us. Nah, Sobat Planters, di sini mereka dalam hal pemanenan itu tidak seperti kita di Indonesia yang menggunakan dodos ataupun egrek dengan tinggi tangkai yang sudah sambung 3 ya. Tetapi di sini mereka menggunakan seorang pemanjat untuk memanen buah kelapa sawit. Ya, kita lihat cara pemanenannya. Yang menggunakan tali, mereka memanjat terus sampai ke atas. Perhatikan Sobat Planters, di sini sebelum mereka panen mereka bersihkan dulu, termasuk juga pelepah-pelepah yang ada di pohon tersebut dibersihkan agar memudahkan untuk pemanenan buah kelapa sawit. Mari kita lanjut. Cut off the palm fronds that are supporting the fruit. Ooh. That's it. Let's go and look at our bounty. Ooh. You see that? You see these ones that fell off. My mother-in-law is bringing a pan so we can pick these ones and then carry this one home. See where it made the impact. Next, we call a strong man that can handle a sharp machete to cut the individual stalks from the main stalk of the head of palm fruit. Nah, sobat, sekarang diperhatikan bahwa setelah janjangan ataupun buah sawit tadi dipanen, kemudian dicincang menjadi berondolan kecil-kecil dan untuk dihancurkan. Jadi tidak seperti di Indonesia, bahkan untuk berondolannya sendiri dikutip dan dipisahkan untuk diolah nanti di pabrik kelapa sawit. Nah, di sini dengan cara tradisional, janjangan tadi dipecah-pecah, dicincang dan dihancurkan agar mungkin lebih mudah diproses. Jadi proses sampai habis ya, dicincang sampai habis benar, seperti nanas. Nah, kita lihat bahwa di sini sepertinya buah dari jenis dura ya, dengan tenera, maaf tenera ini kurang jelas kita. Itu dengan daging buah yang tebal, cangkang yang tipis, dan inti sawitnya cukup besar. Jadi mungkin ini adalah dari jenis tenera.
We have palm kernel oil, which comes from the palm nut, the white part of what I'm holding. Palm kernel oil is the one that is over-processed because the nut or kernel is heated to very high temperatures during the extraction of the clear oil, thereby stripping it of every single nutrient it contains. Palm kernel oil, also known as PK oil, is the main raw material in the production of edible vegetable oil, all those yellow oils sold in Nigerian markets as vegetable oil. It is also used in making soaps and other cosmetics and in the pharmaceutical industry. The oil is clear to yellowish in color. The homemade ones look dark. We use the nut to make a cream known as udake, which is used as a home remedy for fever and convulsions. That's about how we use palm kernel and its oil. The second type of palm oil is red palm oil, which comes from the fruit, the red part. So it's a fruit oil processed at relatively low temperatures. You will see the process, don't worry, you'll see the process later in this video. Hence, it's one of the best oils, if not the best oil you can use in your cooking. It contains beta carotene. That's what keeps me looking so young, that whenever I tell people that I'm almost 50, they don't believe me. Yes, I eat lots of palm oil. He has cut up all of them, so they keep it here. Sobat Plantas, diperhatikan hasil cincangannya tadi dikumpulkan jadi satu semua di sini. Dan mereka anggap bahwa ini nanti akan mereka olah menjadi minyak sawit. Kita lanjut. Because a lot of them won't come out easily now, so they keep it here, cover it with this mat or any plastic or something, so that it can sweat and come out easily. This one is a special palm fruit known as Akwojuku. It has a lot of health benefits. It cures a lot of ailments. Please, if you know any ailments that this cures, let me know in the comments. The big difference between Ojuku palm and the normal palm is that normal palm fruit has these dark areas at the tip. You see, it has two colors, but Ojuku palm has just one color all over. At most, you see this yellow color. These ones are not fully mature. That's why they're like that. But once it's fully mature, it's one color. You see, this one is still strong. It can't come out. I see this one on the floor. It's just one color. No black color. After at most 2 days, depending on the weather, it should be okay to start plucking the palm fruits from the stalk. I'm doing my part telling our story. Have you done your part? Have you liked this video yet? Have you shared this video with that person that... Jadi Sobat Planters, kemungkinan buah tadi sebelum dipipil ya, kemungkinan menurut saya ini telah diperam dulu selama 2 hari agar mudah untuk memipilnya. Jadi kalau tidak diperam dulu mungkin sulit ya untuk dipipil, dan nanti akan dipisahkan dari janjangannya agar nanti mudah untuk diolah. Tells you, I'm not gonna eat palm oil again because you guys are killing orangutans. This is what they do in the villages instead of pressing their phone. See the palm fruits. They spread it here to dry up. My mother-in-law said. Selanjutnya buah tadi dikeringkan. Saya tidak tahu juga apa fungsinya dari dikeringkan ini. Coba kita ikuti terus. That when you spread the palm fruit in the sun like this to dry up, it makes the best palm oil. Palm oil that does not sleep. Palm oil that does not congeal. So that's how she'll be spreading it here till she feels it's dry. And then on to the next step. Today is the day. Nah, setelah dikeringkan, ya kemungkinan agar minyaknya setelah dikeringkan, minyaknya tadi akan mengumpul dan kadar airnya akan berkurang. Jadi masuk akal juga. Jadi dijemur, kemudian airnya terbuang karena proses oksidasi, dan minyak yang ada di brondolan tadi tetap ada di situ. Dan itu nanti akan diolah dan direbus di dalam drum-drum yang telah disiapkan. That the palm fruits will be processed into palm. Perhatikan teman-teman, para pelendas, inilah untuk drum yang
akan merebus buah sawit tadi. More than 1 hour. Hey, now wow. Can I would drone? See Ya benar, ya sebenarnya dikukus dan tidak direbus, dikukus. Hey. Okay. Fortune. Berapa lama mengukusnya tidak disebutkan. If the palm fruit is the one that produces lots of oil, because it depends on the tree. Some trees produce fruits that don't produce a lot of oil. So if it's Jadi di sini mereka menyebutkan bahwa buah sawit itu bisa menghasilkan, ada yang banyak menghasilkan buah minyak, ada buah yang sedikit menghasilkan minyak. Jadi mungkin kalau di kita ya, di Indonesia ini mungkin dari jenis Dura dan dari jenis Tenera. Jadi kalau dari jenis Dura itu kadar oilnya atau rendemen yang kita bilang tuh rendah, sekitar 17%. Sementara untuk Tenera itu lebih tinggi daripada Dura, sekitar 21%. Jadi yang dianggap mereka bahwa memang ada jenis buah yang menghasilkan banyak minyak dan ada satu lagi jenis buah yang sedikit menghasilkan minyak. Jadi mungkin jenis Dura dan Tenera. Ya, kita lanjut. all the palm fruits there produce a lot of oil. You should fill these 20 liters cans, 4 of them, so you should get 80 liters of palm oil from this big drum full of palm fruits. But this small drum will give 1 of that 20 liters of oil. Nah, ini setelah dikukus dalam jangka waktu tertentu, tidak disebutkan di sini berapa lama, dan kemudian nanti dipisahkan ataupun diambil setelah kukus tadi, dipisahkan ke dalam ember-ember lain, kemungkinan akan diolah pada tahap selanjutnya. Ya, kita ikuti terus. Ya benar, ini dipisahkan di dalam ember, di dalam baskom ya. Kemudian baskom tadi dibawa kemungkinan di tempat pengepresan. Kita lihat. Oh ya, wingnya. Mbak. Ala aku before start. Iya benar, ke mesin press ya, ke mesin press yang sangat sederhana. See how much they feel this. Ojú bẹ̀ pẹ́ o. Iya mẹ́wò ní yẹ bumi aku to the other side. Mesin press ini sangat sederhana sekali dan diisi penuh supaya pada saat nanti melakukan pengepresan minyaknya bisa padat ya. Ojú cabang fún. Pengepresan ini menggunakan mesin diesel ya, sepertinya mesin diesel untuk menggerakkan mesin press yang sederhana ini. Nah, sobat pelita perhatikan, mesin tadi melakukan pengepresan dan kita akan lihat apakah hasilnya seperti apa. Kita ikuti terus untuk video ini. We see that the machine is dirty. They do not know any better, and I've already educated them on cleaning the machine regularly. I don't know if they will adhere to that because, to be honest, these villagers don't have the time to be cleaning these machines after each session. As you have seen in my village vlogs, they're always busy doing one thing or another. Channel that energy would have used to state the obvious towards. So, players, perhatikan dari hasil mesin press tadi, kemudian ditampung kembali di suatu wadah ya, sepertinya untuk hasil tampungan dari hasil proses pengepresan tadi di dalam suatu wadah, dan kemudian mungkin wadah ini juga menjadi suatu proses penyaringan berkelanjutan ya.
Coba kita perhatikan. Or better, send money to buy them a spanking new machine. End of story. Ya benar, kemudian nanti akan ditampung kembali di wadah terakhir. Hey, going directly into that, they did not remove the old water there. Jadi pertanyaannya, apakah air dan minyak yang ada hasil rebusan tadi itu larinya kemana untuk airnya? Itu jadi pertanyaan. Apakah nanti ada proses lanjutan untuk pemisahan antara minyak dan air? Sementara di hasil presan ini kan yang keluar minyak. Apakah itu minyak dan air? Ya kita lanjutkan. Nah, bahkan ditambahin air ya. When the operator is happy that every palm fruit has been pounded to a smooth pulp, he opens the bucket so that everything will pour into the basket for squeezing. Sobat Blender, perhatikan ini kok ampasnya juga dibuang ke dalam wadah ini. Apakah ini nanti akan ada proses lanjutan untuk dilakukan pressing lagi? Coba kita ikuti terus. Sobat Planters, ternyata tadi yang mesin pertama itu mesin penghancurnya dulu. Mesin penghancur dari brondolan dihancurkan dalam bentuk fiber. Kemudian fiber tadi ditampung ke wadah yang kedua. Kemudian dari wadah kedua baru dilakukan press. Nah, seperti itu cara kerjanya tadi ya. Jadi mesin pertama tadi dicincang dulu sampai menjadi fiber, kemudian semuanya ditampung kepada wadah yang kedua, kemudian wadah kedua dilakukan press dengan menggunakan dongkrak sepertinya. Mari kita ikutin terus. Ya benar, dengan dongkrak. Nah, kemudian pressan tadi meluncur kepada wadah yang ketiga. Ini berarti bercampur dengan air. Sobat Planter, mungkin saya coba menebak. Pada wadah yang ketiga, antara sifat air dan minyak kan berbeda ya. Massa berat jenis air itu lebih berat dan minyak itu lebih ringan, sehingga mungkin
minyak itu akan di atas dan air akan di bawah, sehingga nanti ada proses pengutipan minyak hasil pressing tadi. Coba kita saksikan. Put in another batch. Ini lumpurnya hasil setelah dipres, fiber hasil pres-presan ya. See, the oil is at the top. The law of physics will make the oil come to the top. Semanu dileni. Hey. Oke, sobat blender, ternyata memang benar seperti yang kita tebak, bahwa dengan hukum fisika di mana berat jenis air itu lebih berat daripada minyak, sehingga minyak akan mengambang ke atas dan air akan ke bawah, dan akan dikutip seperti di video ini, sehingga lebih mempermudah ya untuk pengutipannya, karena dengan memakai hukum fisika saja, di mana berat jenis air itu lebih berat, tentu otomatis dia akan di bawah dan minyak akan di atas dan mudah untuk dikutip. Oil, which is less dense than water, will float to the surface, so they can easily scoop it out. For Christmas, in Kevin, you will be in Iguaco. If you want some pocket, what can I wear than Iguaco? Oh, Christmas. I haven't get a wage up from here. So he's sorting the average. I don't know what this average is. He's sorting it from the palm nuts for his mother. Mommy, okay now, Daddy. Okay, Daddy, okay now, Daddy. Okay. Okay. Oh, Daddy, now, Mommy, go ufundika how. See the oil from all those palm fruits that I showed you. Kemudian minyak hasil kutipan tadi kemudian dikumpulkan dalam jerigen, dan semuanya dikumpulkan hasil persan tadi. Kemungkinan akan dipakai sendiri atau akan dijual kembali ke pasar. This oil came from all those. This one, monkey is to help, yeah? And then this one is like about here. It looks black, but it's actually red. It's because it's still very hot. That's why it's this color. It looks black, but later it will become red. Wow. I see the one in the pot as well. Madre mia. See the palm kernels. Spread it out here in the sun and it will dry up. So blender, dan ini adalah kernelnya ya, kernel yang tidak diolah menjadi minyak sawit, dan mereka jemur kernelnya. When it's dry, then you can crack it and eat. You can use it to make palm kernel oil. Dan nantinya akan menjadi minyak inti sawit. To make palm kernel oil. You can see that it doesn't get any more sustainable than that. We use red palm oil to prepare and eat delicious Igbo meals, roasted yam. Oh wow! Oh, my favorite. Sobat blender, perhatikan mereka menggunakan minyak hasil prosesan tadi langsung ke makanan. Baik itu tadi untuk ubi, dan kemudian ini untuk masakan yang lanjutnya. Abacha. Nigerian soups for fufu meals and many more recipes you will find on my channel. Jadi semua dipergunakan ya untuk kebutuhan masak oleh ibu-ibu rumah tangga di Nigeria.
Jadi hasil prosesan yang sangat sederhana tadi langsung dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi tidak seperti kita di Indonesia yang saat ini mungkin lagi kelangkaan minyak goreng, dan ibu-ibu dari Afrika telah memanfaatkannya langsung dengan model yang sangat sederhana. Oke, Sobat Planters, demikianlah tadi sebuah video yang cukup menarik yang disampaikan oleh Miss Flo dengan judul The Truth About Palm Oil Production in Nigeria. Jadi semoga apa yang saya sampaikan tadi berkesan dan berkenan bagi teman-teman, dan tolong juga untuk bantu berkunjung ke channel beliau. Dan bagi channel kita juga tolong dibantu untuk like, komen, dan share. Terima kasih bagi teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.